Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Dubes. Selamat pagi, Mas Dimas. Apa kabar? Ini dari mana nih? Saya buka aja ya, nggak apa-apa ya. Dari mana ini? Posisi di mana sekarang maksud saya? Saya sekarang di Medan, Sumatera Oh, Utara. di Medan. Oke, ya. Oke. Kita mau langsung mulai. Atau ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Ini saya juga sekali-sekali mungkin akan lihat ini ya, data ya. Ya. Tapi kita ngobrolnya santai aja ya. Iya, betul. Oke. Oke, pertama terima kasih kepada Pak Dubes di Sudan sudah menyempatkan untuk hadir di virtual podcast atau podcast secara online yang nantinya akan saya fitur di Itu aja Mas, saya nanti ini. channel YouTube saya. Nah, pertama-tama untuk memulai sesi podcastnya, kita pasti ingin berbicara dulu topik yang sangat penting hari ini, yakni pandemik COVID-19. Kira-kira bagaimana kondisi sekarang di Sudan maupun Eritrea yang Bapak sedang di sana sekarang? Ya, terima kasih Mas Dimas. Saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sholli wa yassir li amri wal tamisani yaqulu qouli. Mas Dimas, ini ada teman-teman saya dan juga mungkin para audiens yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Sudan, selamat sore saya kira di Jakarta, selamat pagi ataupun selamat siang atau selamat malam dimanapun saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengikuti pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat pagi. Sebelumnya memang saya sudah disampaikan oleh Mas Dimas mengenai acara podcast atau interview bersama para duta besar Indonesia yang ada di luar negeri, dan kebetulan pada hari ini saya berkesempatan untuk berbagi informasi dengan Mas Dimas dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mungkin sedang mengikuti acara ini terkait dengan berbagai isu. Tentunya saya sebagai duta besar sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Mas Dimas yang saya tahu sudah menyelenggarakan beberapa katakanlah diskusi seperti ini secara virtual yang insya Allah informasi yang akan kita sampaikan dan kita sharing akan bermanfaat. Terkait dengan situasi pandemik COVID-19 di Sudan dan Eritrea, yang saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Sudan dan negara Eritrea yang berkedudukan di Khartoum selama ini memang sudah hampir 3 tahun saya di sini. Dan sebelum pandemik, tepatnya di awal saya kira paruh pertama tahun 2020, di mana pandemik COVID-19 itu mulai terjadi, dan semua negara terdampak, tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain termasuk Sudan dan Eritrea. Di Sudan sendiri sampai saat ini jumlah kasus itu tidak terlalu banyak ya, walaupun jumlahnya masih di bawah 30.000. Sudan sekarang sudah memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19 yang dimulai sejak pertengahan saya kira Februari 2000. Kalau gelombang keduanya sendiri September 2020. Gelombang pertama atau mulai pandemiknya sendiri bulan Maret, saya kira hampir 1 tahun yang lalu di Sudan. Dan kenaikan jumlah kasus
yang kita monitor dari awal mulainya gelombang kedua di Sudan itu berangsur-angsur menurun. Pada 2 pekan terakhir menurut monitoring kita semua teman-teman di KBRI, jumlah kasus positif COVID-19 rata-rata per hari 25 kasus kalau kita lihat. Jumlah kasus positif per tanggal 22 Februari yang lalu, karena jumlah resmi kasus itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Sudan. Dan ini yang tadinya 1 hari tiap hari, kemudian 2 hari sekali, 3 hari sekali, sekarang 4 kali sehari ya. Terakhir itu tanggal 22 Februari. Nah, saya kira sekarang tanggal 26, kemungkinan siang waktu Sudan ya, jadi sore waktu Indonesia, itu Kementerian Kesehatan Sudan kembali akan memberikan informasi resmi. Nah, tanggal 22 Februari yang lalu jumlah kasus tercatat sebanyak 28.137. Saya ulangi, 28.137. Sementara pasien yang sembuh sebanyak 22.797. Saya ulangi, 22.797. Sementara kasus meninggal dunia dari pasien yang terdampak itu sebanyak atau tercatat sebanyak 1.871. Jadi yang meninggal itu 1.871. Nah, terkait dengan kebijakan atau policy pemerintah Sudan dalam menangani COVID-19, antara lain ya tentu memberlakukan protokol kesehatan dan melarang adanya kerumunan, terus melarang kegiatan di dalam gedung-gedung olahraga atau ruangan tertutup yang jumlahnya tergantung dengan kapasitas gedung. Tapi biasanya itu tidak lebih dari 30 sampai 25% sampai 30% dari kapasitas yang ada. Nah, di samping itu pemerintah Sudan juga memberikan aturan bagi pekerja yang masuk kantor maksimal sebanyak 50% dari total karyawan, kecuali untuk sektor-sektor yang dianggap penting, terutama sektor-sektor yang sangat terkait dengan kepentingan pelayanan masyarakat, misalnya saja sektor kesehatan. Kemudian pemerintah Sudan juga melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di tempat-tempat ramai seperti di pasar, sekolah-sekolah, dan universitas. Sebelumnya juga pemerintah Sudan sempat memberlakukan jam malam. Itu di awal, saya masih ingat di awal bulan-bulan Maret tahun lalu itu memberlakukan curfew atau jam malam, sehingga kita di KBRI membuat satu satgas yang membantu para WNI yang ada di Khartoum dengan mobilitas yang tinggi dan memberikan bantuan, termasuk bantuan makanan kepada WNI yang membutuhkan dan juga bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Kemudian juga setiap rumah sakit di Sudan diharuskan untuk menyediakan ruang isolasi untuk COVID-19. Nah, di sini kami perlu informasikan bahwa KBRI juga menyediakan rumah yang diperuntukkan sebagai safe house. Jadi dulu pernah ada sekitar tercatat selama ini mungkin sekitar 14 sampai 15 orang yang malah dari KBRI juga ada yang terindikasi, tapi kita minta melakukan isolasi mandiri dan tes lagi PCR, kemudian alhamdulillah semuanya negatif. Nah, waktu itu ada beberapa mahasiswa Indonesia yang terkena dari hasil tesnya positif. Jadi kita bantu dengan ditampung di rumah yang disewa oleh KBRI sebagai safe house yang disediakan untuk isolasi mandiri. Dan alhamdulillah dari semua WNI tersebut yang semuanya adalah para mahasiswa kita, begitu setelah menjalani isolasi selama 14 hari dan mengadakan tes, alhamdulillah mereka semuanya dinyatakan negatif. Juga di sini pemerintah kebijakannya memberikan insentif para tenaga medis. Dan seperti saya katakan awal tadi, bahwa dalam protokol kesehatan diminta para masyarakat Sudan untuk memberlakukan mentaati protokol kesehatan ini, antara lain dengan memakai masker,
mencuci tangan, menghindari keramaian, dan juga menjaga jarak. Nah, sementara di Eritrea ini jaraknya 1 jam penerbangan dari Khartoum dengan ibu kota Asmara. Kota Asmara itu sendiri lebih mirip dengan kota-kota kecil di Italia. Karena Asmara Eritrea itu tadinya bagian dari Ethiopia dan dulunya sempat dijajah sama Italia, sehingga banyak sekali pengaruh Italia di sana, termasuk bangunan, kemudian infrastruktur, dan juga planologi kotanya mirip sekali dengan kota di Italia. Nah, sampai sekarang ini Eritrea itu masih masuk ke dalam gelombang pertama pandemik. Kenaikan kasus positif di Eritrea itu tidak terlalu signifikan ya, namun menurut catatan kami pada tanggal 22 Februari yang lalu, pemerintah Eritrea juga ini kadang-kadang 4 hari belum memberikan informasi, maksudnya semua informasi seperti saya katakan di awal keluar atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, biasanya Kementerian Kesehatan Eritrea ini kadang-kadang 4 hari, 1 minggu belum mengeluarkan. Nah, dari monitoring kami tanggal 22 Februari yang lalu, di Eritrea sampai tanggal 22 Februari yang lalu itu tercatat sebanyak 2.000, saya ulangi, 2.685 kasus. Sementara pasien yang sembuh sebanyak 2.050 pasien dan kasus meninggal sebanyak 7 orang. Rata-rata penambahan kasus Eritrea ini berasal dari warga negara Eritrea yang kembali dari luar Eritrea. Jadi di sini jumlahnya tidak terlalu banyak, namun menurut monitoring kami, pemerintah Eritrea terus memperketat pemberlakuan protokol kesehatan. Saya kira itu Mas Dimas yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi pandemik baik di Sudan maupun Eritrea. Ya, sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan WNI yang terpapar COVID-19. Walaupun sebelumnya saya sampaikan di awal tadi terdapat sekitar 14 WNI yang terpapar, tapi alhamdulillah semuanya sudah dinyatakan negatif. Ya. Terima kasih Pak Dubes atas informasi COVID-19 yang di Sudan dan Eritrea saat ini. Nah, Indonesia dan Sudan, baik itu juga dengan Eritrea, apakah ada kerjasama secara bilateral dalam bersama melawan pandemi COVID-19 ini? Kalau kerjasama bilateral khusus untuk menangani COVID ini secara resmi tidak ada, tapi tentunya kita saling memberikan informasi terkait dengan cara-cara bagaimana kita menangani COVID. Informasi mengenai COVID, perkembangan COVID di Indonesia kita sampaikan melalui media sosial kita. Dan dalam berbagai kesempatan saya bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Dalam beberapa hal kami juga berbagi informasi, berbagi juga kebijakan, pengetahuan tentang kebijakan dari masing-masing negara, dan tentunya karena dalam hal ini situasinya tidak atau berbeda dengan pada waktu sebelum COVID, kontak antara para pejabat juga sangat menjadi terbatas. Namun demikian kita masih tetap melakukan hubungan dalam hal tertentu yang tentunya masih tetap dengan koridor dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau diplomasi yang lain, saya kira Indonesia dan Sudan mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik. Sampai saat ini hubungan politik kita sangat baik sekali, tidak ada hal-hal yang mengganjal, dan di berbagai forum-forum internasional kita selalu saling mendukung, antara lain pada waktu Indonesia mencalonkan diri menjadi salah satu negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun lalu, tahun 2019 sampai 2020, Sudan memberikan dukungannya kepada kita.